Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbarokah ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan peringatan. Kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ilmu. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk kita saling ta'awun di dalam perjalanan ilmu, di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang besar ketika seorang hamba terus-menerus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan peringatan dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus memberikan peringatan-peringatan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan peringatan yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu sebagai bentuk peringatan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahal mim mudzakir. Apakah di sana ada orang yang mengambil peringatan tersebut dari Al-Qur'an? Peringatan yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus jalankan dan diperjalankan di hadapan kita ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana ada orang-orang yang mereka mengambil peringatan tersebut dan bermanfaat peringatan tersebut. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan tersebut menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengambil peringatan dan mendapatkan peringatan seperti ini dan bermanfaat bagi kehidupan dia, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fala yadhillu wa la yashqa. Orang tersebut itu tidak akan pernah sesat dan juga tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah sengsara. Dan di sana ada orang-orang yang dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah. Tapi ternyata dia terus-menerus berpaling. Dia terus-menerus pergi dari peringatan tersebut dan gak bermanfaat peringatan dari orang tersebut. Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang-orang yang seperti ini kehidupannya adalah merupakan kehidupan yang sempit. Dia gak bermanfaat peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan banyaknya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan-peringatan. Dan dengan diperjalankan kita bertemu dengan peringatan-peringatan Allah terus-menerus. Tiap harinya kita dipertemukan dengan Al-Qur'an. Kita dipertemukan ayat-ayatnya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu teman mengingatkan kita tentang perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihannya apa? Peringatan tersebut menjadi kita adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan perjalanan yang tidak akan pernah menjadikan kita sengsara, atau sebaliknya. Peringatan-peringatan yang kita dapatkan, peringatan-peringatan yang Allah perjalankan di hadapan kita, terus menerus kita berpaling darinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah katakan fa'innahu ma'isyatan dongka. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempit, menjadi kehidupan yang tidak bermanfaat bagi kita. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Pilihannya ada pada diri kita. Pilihannya ada pada diri kita. Betapa banyak orang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak sekali peringatan. Tiap hari mungkin kajian, ya kan? Tiap hari mungkin dia berada di depan kitab. Tapi pada hakikatnya dia terus menerus berpaling dari peringatan-peringatan tersebut, sehingga hatinya sempit. Kita lihat orang-orang yang terkadang mereka duduk di majelis ilmu, tapi dia belum mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Terus menerus sempit. Kenapa? Tidak menjadikan peringatan itu sebagai apa? Sebagai pedoman di dalam perjalanan hidupnya. Maka dari sini peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita harus kita jadikan sebagai petunjuk, harus kita jadikan sebagai syifa, dan harus kita jadikan sebagai nur. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sifati peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ternyata di dalam perjalanan ilmu ini jangan dikira bukan hanya sekedar menuntut ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu syar'i dan mendapatkan ilmu syar'i itu adalah merupakan sebuah hibah, pemberian. Wa minhah adalah merupakan sebuah atok dan pemberian, kemudian karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa duduk bermajelis ilmu seperti ini, yang gerakkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar Allah menggerakkan hati kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan kudrah kita, kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perbuatan tidak pernah mungkin terjadi kecuali apa? Terkumpul di dalamnya apa? Hal, yaitu apa? Baru ya. Kalau seseorang dia mau bersesuatu dua kali nggak ada dalam diri seseorang, itu nggak akan pernah terjadi. Yaitu apa? Kehendak dan tapi tidak mampu ada. Antum mau ada kalau berilmu, tapi apa? Ada yang nggak akan pernah terjadi. Dan masih qadrah ini semua pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang namanya thalabatul ilm dan mendapatkan ilmu itu adalah merupakan hibah, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah merupakan minhah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yamunnu wa yun'imu biha ala man kana mustahiqqan laha min ibadihi shalihin. Ini beliau mengatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat itu, yaitu thalabatul ilm, kepada siapa yang berhak, dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Makanya ketika kita duduk bermajelis ilmu, ketahuilah ikhwan, bahwasanya nahnu min ikhtiar minal mustafa. Kita mencetak orang yang pilih, dan ini harus kita sadari. Nikmat azimah yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak dari sekian banyak makhluk Allah. Coba, kita itu sudah dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang muslim. Kemudian kita dipilih sama Allah dari sekian banyak orang. Ada yang kufar Subhanahu Wa Taala. Yamunnu wa yun'imu biha ala man kana mustahiqqan laha min ibadihi shalihin. Ini beliau mengatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat itu, yaitu thalabatul ilm,
kepada siapa yang berhak. Kepada siapa yang berhak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memilih. Makanya ketika kita duduk bermajelis ilmu, ketahuilah ikhwan, bahwasanya nahnu min ikhtiar minal mustafal mustafa. Kita itu termasuk di antara orang yang terpilih, dan terpilih. Ini harus kita sadari. Nikmat azimah yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak dari sekian banyak makhluk Allah. Coba. Kita itu sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Kemudian kita dipilih sama Allah dari sekian banyak orang, ada yang kufar, ada yang muslim, kita dipilih jadi orang muslim. Setelah kita dipilih jadi seorang muslim, kita dipilih lagi sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim yang talabatul ilm. Ini kan berarti apa? Terpilih, dan terpilih. Kita ini banyak sekali pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita bukan berarti terus memang kita pantas, enggak. Karena apa? Karena memang rahmatnya Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong kita sehingga kita bisa memantaskan diri untuk dipilih sama Allah. Bahkan kita memantaskan diri untuk dipilih itu pertolongan Allah. Bahkan kita memantaskan diri untuk dipilih, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memantaskan diri untuk dipilih saja itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kemudian kita ngerasa bahwasanya diri kita adalah orang yang hebat, diri kita adalah orang yang luar biasa. Enggak. Kita harus terus menerus untuk apa? Untuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Makanya sebagaimana yang disebutkan bahwasanya agama kita itu nisfuhul ibadah, nisfuhul isti'anah. Agama kita itu setengahnya itu ibadah dan setengahnya lagi apa? Isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus betul-betul banyak minta tolong sama Allah. Kalau kita lihat bagaimana musuh kita syaitan saja yang gak akan pernah ada henti-hentinya untuk menggoda kita, untuk menjadikan kita tidak bersyukur, untuk menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang terus dipalingkan dari Allah. Dan itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu minkum. Kemampuan syaitan itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang mereka enggak pernah isti'anah kepada Allah. Sedangkan mereka yang isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong terus-menerus, minta perlindungan kepada Allah, ya ditolong sama Allah. Sama seperti halnya menuntut ilmu ini. Kita ini kalau enggak terus-menerus minta tolong sama Allah untuk dipantaskan sama Allah, untuk kita dimudahkan thalabatul ilm, untuk kita diberi bimbingan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bermajelis ilmu dan mengambil ilmu, ya kita akan menjadi orang yang doya, akan menjadi orang yang dilemparkan dan enggak berguna. Maka dari sini beliau mengatakan yamunnu wa yun'imu biha ala man kana mustahiqan laha min ibadihi shalihin. Allah itu memberikan nikmat kepada siapa yang berhak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus kepada hati kita. Pantas enggak kita ditolong? Pantas enggak kita untuk dijadikan apa? Penuntut ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa madamal amru kadzalik. Kalau keadaannya seperti itu dan terus-menerus seperti itu, fa idza aratta an tashta'illa himmataka wa tuqawwi hamasataka li talabil ilmi fatruk baba man yumlikuhu. Kata beliau, kalau perkaranya demikian, apabila engkau menginginkan untuk menghidupkan keinginanmu dan engkau pengen menguatkan keinginanmu di dalam menuntut ilmu, apa yang harus kita kerjakan? Fatruk baba man yumlikuhu. Ketuk pintu yang memiliki hal itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan kita apa? Berdoa. Walja ilaihi. Kembali kepadanya, ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah. Kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Apa yang sudah kita miliki sekarang, ya kan? Subhanallah.
Tidak ada apa-apanya kalau nggak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ilja ilaihi. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzallul lahu, merendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada. Kita harus merendah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allaka an takuna minal maqbulin. Siapa tahu kita termasuk di antara orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala terima, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perkaranya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala mau. Tinggal Allah Subhanahu wa taala katakan kun ya fayakun, jadi dan jadilah. Dan kita lihat orang-orang yang mereka apa? Yang mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sudah umur berapa? 40 tahun. Abu Bakar, Umar, ketika itu orang-orang itu umurnya berapa? Ya umur-umur mereka juga tua-tua. Ya kan? Abi Sufyan ketika itu umurnya berapa? Ya kan? Sampai hingga akhirnya telat masuk Islam. Berapa umur mereka? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang-orang itu, dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mereka memeluk agama Islam dan dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan iman. Bukan berarti terus mereka ketika diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang yang santai, diam. Enggak, mereka ada apa? Ada perjuangan. Ada perjuangan. Ketika mereka dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya apa yang mereka lakukan? Mereka seperti halnya kuda yang lari kencang. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala dan terus mengambil kesempatan untuk apa? Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memahami kaidah apa? Al jazaa'u min jinsil amal. Itu kaidah besar. Karena mereka betul-betul apa? Memahami kaidah al jaza' min jinsil amal. Apa artinya al jaza' min jinsil amal? Balasan apa? Sesuai dengan apa? Jenis amal, kan kayak gitu. Kita ini subhanallah ngaji pindah sana pindah sini, ya kan? Dapat kaidah al jaza' min jinsil amal, untuk meraktekkan dalam kehidupan kita saja kita bingung. Untuk meraktekkan dalam kehidupan kita bingung. Padahal itu kaidah besar yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang namanya jaza, balasan, itu sesuai dengan apa? Jenis amalnya. Kalau kita pengen mendapatkan jasa balasan yang besar, kemudian amalannya turu-turu, mungkin? Ya nggak mungkin. Dalam kauniyah Allah itu nggak mungkin. Ya mustahil. Itu. Kalau kita pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan thalabatul ilm. Kita pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bahasa Arab. Kemudian apa? Kemudian kita males-malesan belajar bahasa Arab. Kemudian kita nggak pernah murojaah. Kemudian kita nggak melakukan jenis amal yang kira-kira jazanya bisa bahasa Arab. Kira-kira dapat masuk ke dalam kauniyahnya Allah? Nggak mungkin. Lah para sahabat memahami hal itu. Para sahabat mengetahui bahwasannya yang mereka inginkan itu jazanya surga. Pahalanya itu surga. Pahalanya itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat cerdas. Makanya ketika masuk ke dalam Islam dan tahu jazanya itu adalah merupakan surga, mereka tahu ada jenis amalan yang harus mereka lakukan untuk mereka mendapatkan jaza itu. Makanya mereka nggak pernah hidup dalam mimpi. Kalau kita kan banyak mimpinya. Pengen masuk surga, tapi apa? Kita tidur-tiduran, kayaknya iman itu indah, terus kayak kita amani saja. Nah dari situ ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka kuat di dalam apa? Di dalam memahami al-jaza' min jinsil amal. Mereka ketika tahu bahwasannya jazanya besar, mereka memahami bahwasannya jenis amalnya juga harus besar. Dan itu yang difahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'in, dipahami oleh orang-orang yang mereka apa? Yang mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama yang mereka telat saja di dalam perjalanan ilmu mereka, seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berapa ketemu umur
ketemu dengan Rasulullah berapa lama? Ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lama, tapi apa? Termasuk min muktsiri riwayatil hadis, termasuk diantara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan coba kalau kita lihat bagaimana Abu Hurairah. Malam saja Abu Hurairah itu tidurnya telat. Kenapa? Karena harus nulis hadis-hadis Rasulullah. Dibandingkan dengan para sahabat yang lain, Abu Hurairah sampai diberi nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk sholat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Itu yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah saking semangatnya menuntut ilmu, tanya kepada sahabat, selama yang saya belum masuk Islam, hadis apa yang sudah sampai kepada kalian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu ditanyakan kepada para sahabat. Kenapa? Abu Hurairah tahu tentang pentingnya ilmu. Makanya apa? Dia mengambil jenis amal yang paling tinggi, menuntut ilmu. Makanya apa? Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, kalau kita tahu bahwasanya ilmu ini mulia dan orang-orang yang membawa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita mengambil jenis amalnya itu juga harus kuat. Kita pengennya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk membawa amanah ilmu ini. Kita pengennya diberi petunjuk oleh Allah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus kerjakan jinsul amal yang harus kita kerjakan. Apa itu? Maka beliau mengatakan waqad amarona al-maula tabaraka wa taala bi du'aihi wal luju'i ilaihi fi kulli ahwalina. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk kita berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum, kepadaku kata Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan kepada kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mereka enggak pernah mengangkat tangannya, enggak pernah berdoa kepada Allah, dikatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku. Menunjukkan bahwasanya doa itu juga ibadah. Kenapa? Setelah Allah memerintahkan untuk berdoa, Allah menyebutkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, yaitu siapa? Orang-orang yang mereka nggak mau berdoa. Hidupnya subhanallah untuk ngangkat tangan kepada Allah, minta ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja itu jarang. Pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma wafiqna li talabil ilm. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk menuntut ilmu. Bimbing saya ya Allah di dalam urusan ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang yang kita minta itu apa? Paling banyak urusan dunia kita. Paling banyak urusan dunia kita. Rezeki lancar, sehat, anak, istri, ya kan? Motor, mobil, rumah dan lain sebagainya. Kita enggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dibimbing dalam perjalanan ilmu ini. Sampai kita mendapatkan ilmu yang nafi', mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba diselipkan di dalam doa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bangun di sepertiga malam terakhir. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Diberikan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika bangun malam, doa istiftah yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail, ya kan? Kemudian di akhir-akhir Rasulullah minta ilmu enggak? Minta ilmu. Ihdini limakhtulifa fihi. Kan seperti itu. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dari apa yang mereka berselisih darinya. Itu ilmu. Seseorang dikasih ilmu untuk mengetahui perselisihan dan mana yang paling benar dari perselisihan tersebut. Itu ilmu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal tersebut. Itu Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad disuruh untuk apa? Minta zidni ilma. Tambahkanlah ya Allah kepadaku yang namanya ilmu. Itu seorang Rasul yang sudah dipilih, yang Al-Quran turun kepada beliau, ya kan? Masih disuruh untuk minta ilmu.
Terus kita jarang meminta untuk diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang harus sabar. Harus betul-betul terus-menerus gak ada henti-hentinya kita minta sama Allah. Kemudian beliau mengatakan wa syawwaqana jalla wa ala li du'aihi wal inkisari baina yadayhi biqaulihi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Allah menjadikan kita itu rindu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kalau hambaku bertanya kepadaku tentangku, katakanlah aku dekat. Katakanlah aku dekat. Inni qarib, yang aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang mereka berdoa ketika mereka berdoa. Maka apa? Falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Maka apa? Ikutilah seruannya Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Dan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Yang enggak mau berdoa dibilang sama Allah sombong. Dan Allah mengatakan bahwasanya Allah dekat dengan kita. Loh, katanya antum kita ngaku cinta sama Allah. Ya kan? Masa iya kita enggak pengen dekat sama orang yang kita cintai? Hah? Katanya cinta sama Allah. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kan pengennya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Masa iyo kita sama istri kita ngakunya cinta terus adu-adu kan enggak? Pengennya apa? Gandengan, ya kan? Mangan aja pengen ditemani. Ya kan? Turu pengen ditemani, kan seperti itu. Mau jatuh cinta kok. Kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita mau mendekat kepada Allah dan Allah katakan inni qarib, kita justru malah menjauh. Doa jarang, ya kan? Ya, itu sebagai bentuk pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna du'a huwa akramu syai'in 'ala Rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya doa itu adalah merupakan semulia-mulianya sesuatu kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Enggak ada sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah itu kecuali apa? Kecuali doa. Kenapa? Kenapa doa itu adalah sesuatu yang paling mulia, ikhwan? Karena di situ menunjukkan iftikar hamba. Di situ menunjukkan apa? Hamba itu fakir. Rendah. Menunjukkan kalau seorang hamba itu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau ada hambanya yang dia minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala itu senang. Itu perbedaan seorang hamba sama makhluk. Coba kalau antum minta sama anak terus-menerus, ya kan? Sat tak duwe 10.000 sama ini. 10.000 sekarang tak kasih mungkin. Kalau aku punya uang, gitu kan? Habis itu besok minta lagi, nah, tak kei lagi. Paling ke 10 aku bilang, oh iki, kan seperti itu. Jaluk duit terus kan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta semakin dicintai sama Allah. Semakin kita mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala itu bimbing kita. Semakin kita itu menunjukkan fakir kita, rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala semakin apa? Terus memberikan petunjuk kepada kita. Itulah kenapa doa itu adalah merupakan akramu syai'in 'ala Allah. Sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa hatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal iktsar min du'a illah wal luju ilaihi fi kulli ahwalina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terus-menerus menganjurkan kita untuk kita memperbanyak doa, untuk kita senantiasa kembali di setiap keadaan kita. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya alaihi salatu wassalam qala ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat dari apa-apa yang sudah turun maupun yang belum turun.
Ya kan? Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, maka wajib bagi kalian wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa. Doa itu manfaat dengan apa-apa yang sudah turun maupun yang belum turun. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu bermanfaat, apa yang sudah turun. Yang sudah turun kepada kita, itu kita minta sama Allah keberkahannya, manfaatnya, ya kan? Kalau kita diberi sakit, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Kalau kita lagi diuji, semoga Allah berikan kesabaran. Wa mimma lam yanzil, dari apa-apa yang sebelum turun. Kalau kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, kita minta sehat sama Allah. Minta afiah. Kebanyakan kita itu kan kita khusyuk doa kalau apa? Kalau lagi butuh, kalau lagi susah. Utangnya numpuk baru ya Allah nangis-nangis. Ya kan? Kalau duitnya di ATM banyak, ya kan? Mobil Masya Allah enak dipakai gitu. Habis itu rumah juga alhamdulillah ada. Istri juga alhamdulillah kok terus-terusan baik. Wah, iki jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan juga lancar. Tapi giliran utang numpuk baru subhanallah. Adzan belum diadzanin itu sudah, wah ini pengen antara adzan dan iqamah ini. Mustajab kan seperti itu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan banyaknya gitu. Ingat sama Allah, ngerasa fakir pada Allah Subhanahu wa taala kapan? Kalau kita lagi keadaan sempit. Makanya beliau mengatakan apa? Wal luju ilaihi fi kulli ahwal. Kembali kepada Allah itu dalam setiap keadaan kita. Setiap keadaan kita ya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada pada diri kita, terutama kita sebagai seorang yang kita mengatakan bahwasanya diri kita adalah seorang talabatul ilm. Seorang talabatul ilm adalah orang yang apa? Adalah orang yang senantiasa mencontohkan kepada orang awam. Wakornya, tawaduknya, ya kan? Kemudian bagaimana ibadahnya. Ini harus kita contohkan. Kemudian beliau mengatakan wali ahammiyatid du'a wa 'azimi manzilatihi fid din ja'alahu ar-rasuluhu wal ibadah. Karena pentingnya doa ini dan penting kedudukannya di dalam agama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jadikan doa ini adalah merupakan sebuah ibadah. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah. Coba disebutkan sama Rasulullah, inti dari ibadah itu doa. Ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu ada berapa? Ada dua. Wah, kalau taksimat luar biasa. Kenapa ya? Dari usul salasa sudah diajari kok. Gitu kan? Tinggal kita mempraktekkan, benar nggak prakteknya kita dalam kehidupan kita, benar nggak doa itu menjadi dua. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan apa? Ibadah. Yang pertama apa? Doaul masalah. Ini yang disebut dengan doa. Doaul masalah itu apa? Itu antum minta sama Allah, ya Allah, minta rezeki, ya Allah, minta bojo lagi, ya kan? Ya Allah, minta rumah, ya Allah, minta apa dan lain sebagainya. Ini doaul masalah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doaul masalah. Kemudian yang kedua doaul ibadah. Doa ibadah. Antum sholat itu doa. Antum duduk di sini doa enggak? Doa. Doanya dari sisi mana? Doanya dari sisi mana? Iya. Antum sholat doa kan? Doanya dari sisi mana? Mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika sholat Allahu Akbar, ya kan? Ngarep nggak surga? Atau enggak? Atau sholat itu penting sholat lah bisa. Kan kita ngarepkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngarepkan surga dan pengen berlindung dari neraka itu doa. Makanya hakikat orang beribadah itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hakikat orang dia duduk bermajelis ilmu, ya dia lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa? Jenis doanya berbeda. Kalau doaul masalah dia langsung minta apa yang diinginkan. Kalau doaul ibadah dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Pertolongan Allah, ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia minta. Makanya kalau seseorang dia lagi beribadah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya dia mengharap pahala
dari Allah Subhanahu wa taala, bukan enggak mengharap. Ibadah cuma wis salat, yang penting aku menunaikan kewajiban, enggak. Makanya ketika ibadah itu kan rukun ibadah harus datang. Apa itu rukun ibadah? Cinta. Ya kan? Khauf, roja, itu kan harus muncul itu. Itu harus muncul dalam setiap ibadah. Kita itu beribadah, thalabatul ilm seperti ini kan didasari rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian didasari rasa mengharap kita dari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, yo rek, kesel-kesel kan, mending di rumah habis hujan kayak gini kan enak, makan roti sama kopi kan. Kan seperti itu. Tapi apa? Ya karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan, kemudian mengharapnya kita surganya Allah, ya kan? Kemudian takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan kita itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dalam riwayat yang lain apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah, otaknya ibadah itu doa. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dalam ibadah yang paling penting itu ya hakikatnya doa. Sama seperti Rasulullah mengatakan apa? Al-hajju arafah. Haji itu arafah. Menunjukkan bahwasanya arafah itu paling penting dalam haji. Di dalam ibadah yang paling penting itu apa? Doa. Dalam ibadah yang paling penting itu doa. Kenapa? Karena di situ kita harus mendatangkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia mengharap kepada Allah akan muncul ikhlasnya, akan muncul betul-betul dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa qad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-da'i bi bisyaratin 'azimatin wa hiya anna Allah ta'ala yastahi an yarudda man da'ahu safran khaiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berdoa. Kabar gembira yang begitu besar, yaitu apa? Allah itu malu. Annallaha ta'ala yastahi. Malu Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan orang yang berdoa itu dalam keadaan safron, dalam keadaan kosong, dalam keadaan apa? Enggak diberikan apa-apa. Allah malu. Ada seseorang yang dia mengangkat tangannya minta sama Allah, menunjukkan kefakirannya, menunjukkan bahwasanya dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala enggak mengijabah. Malu Allah Subhanahu wa taala. Makanya An Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala hayyun karim. Allah itu adalah zat yang maha malu dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Yang maha karim, yang maha dermawan. Yang maha dermawan. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma safran khaibin. Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang laki-laki dia mengangkat kedua tangannya dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa taala punya apa? Hayyun karim. Allah malu dan Allah Subhanahu wa taala maha dermawan. Nah, disinilah kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus apa? Terkhusus agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita di dalam perjalanan ilmu ini. Ana tahu perjalanan ilmu ini bukan apa? Bukan mudah. Apalagi antum mendapatkan ustadz yang masya Allah nguji antum kesabarannya, kan seperti itu. Tiba-tiba hilang gitu kan. Seminggu ngilang kemana lagi gitu. Besok tiba-tiba hilang lagi, kan seperti itu. Ini ustadz piye? Ya udah minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya diberi kesabaran, diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu ini. Dan semoga dengan doanya antum akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan kita diberi ilmu nafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, aktsiru minad du'a. Perbanyak untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi. Karena insyaallah akan dijelaskan cerita-cerita bagaimana orang-orang dahulu mereka kuat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmunya agar diberi ilmu yang nafi dan akan apa? Agar bisa mengamalkan ilmu. Kita itu terkadang subhanallah menuntut ilmunya sudah banyak, ya kan? Tapi kita jarang minta ilmu yang nafi dan jarang untuk diberi taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Coba betapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari.
dan betapa banyak ilmu yang sudah kita amalkan. Maka dari situ ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perbanyaklah untuk isti'anah, luju ilallah, dan merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.